Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, perkenankanlah saya Naisaro Al-Mardiyah membawakan kultum dengan judul Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah, sebaik-baik penutur sifat Rasulullah. Salah satu di antara orang-orang yang disebutkan oleh sejarah karena keutamaan dan kisah-kisah cemerlangnya adalah Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah. Penulis Al-Istiab mengatakan bahwa nama asli Ummu Ma'bad adalah Atika binti Khalid, wanita yang mahir dalam kefasihannya dan ilmu balaghah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melintasi dan singgah di tenda Ummu Ma'bad. Kemudian, kisah itulah yang kemudian digoreskan oleh sejarah untuk wanita yang berbaiat dan masuk Islam setelah menyaksikan mukjizat kenabian Rasulullah. Diriwayatkan dari Hubayshi bin Khalid, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar, maulanya yaitu Amin bin Fuhairah, dan seorang petunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid Al-Laythi, bahwa rombongan Rasulullah tersebut pernah singgah di tenda Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad merupakan wanita yang tekun dan ulet dan biasa duduk di serambi tendanya untuk memberikan makanan dan minuman kepada siapa saja yang melintasi tendanya. Kemudian rombongan Rasulullah pun waktu itu singgah di tenda Ummu Ma'bad dan hendak membeli daging dan kurma dari Ummu Ma'bad. Akan tetapi, rombongan Rasulullah tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Ummu Ma'bad, dikarenakan pada waktu itu negeri Ummu Ma'bad sedang mengalami paceklik. Kemudian Rasulullah pun melihat ada seekor kambing di samping tenda Ummu Ma'bad dan bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Ada apa dengan kambing itu, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad pun menjawab, "Dia tertinggal dari kambing-kambing yang lainnya karena lemah." Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, "Apakah dia masih mengeluarkan susu?" Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, "Bahkan dia lebih parah dari itu." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau mengizinkanku untuk memerahnya?" Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, "Tentu saja, demi ayah dan ibuku. Jika menurutmu kambing tersebut mampu mengeluarkan susu, maka perahlah." Kemudian Rasulullah pun mengusap kantong susu kambing betina tersebut dengan tangannya, seraya menyebut nama Allah dan berdoa untuknya. Seketika itu, kantong susu kambing tersebut menggelembung dan mengandung banyak susu. Rasulullah kemudian meminta bejana tempat air, lalu memerahnya hingga memenuhi bejana tersebut. Setelah itu, Rasulullah memberikan air susu kambing tersebut kepada Ummu Ma'bad. Lalu Ummu Ma'bad pun meminumnya hingga kekenyangan. Tidak lupa, Rasulullah memberikan air susu kepada para sahabatnya. Kemudian sahabatnya pun meminum hingga kekenyangan. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah merupakan orang terakhir yang meminum susu di antara Ummu Ma'bad dan para sahabatnya.
Kemudian setelah Rasulullah dan para sahabatnya serta Ummu Ma'bad merasa kenyang, Rasulullah tidak lupa untuk memerahnya sekali lagi untuk ditinggalkan kepada Ummu Ma'bad. Rasulullah pun tidak lupa membaiat Ummu Ma'bad sebelum melanjutkan perjalanan hijrahnya. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah suami Ummu Ma'bad dan terheran dengan adanya air susu yang sangat banyak. Kemudian bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Dari mana engkau mendapatkan susu ini, wahai Ummu Ma'bad? Sementara kambing kita tidak ada yang bisa beranak dan tidak ada yang bisa pula mengeluarkan air susu." Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, "Sungguh, demi Allah, tadi ada seorang laki-laki yang penuh berkah singgah di tenda kita. Di antara ciri-cirinya begini dan begitu." Kemudian karena penasarannya, suaminya bertanya lagi, "Gambarkanlah kepadaku ciri-cirinya." Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki yang tampan dan bersih. Wajahnya bersinar, perawakannya bagus, tidak gemuk, kepalanya tidak kecil, serta tampan rupawan. Bola matanya hitam pekat dan alisnya panjang. Suaranya agak serak-serak dan lehernya jenjang. Jenggotnya lebat, alisnya tipis, memanjang dengan kedua ujung alis yang saling bertemu satu sama lain. Jika dia diam, dia tampak berwibawa. Jika dia berbicara, dia tampak ramah. Dia merupakan orang yang paling tampan dan rupawan jika dipandang dari kejauhan, dan paling elok dan indah jika dipandang dari kedekatan. Manis tutur katanya, tidak sedikit berbicara dan tidak pula berlebihan. Perawakannya sedang, tidak tinggi sekali, dan tidak boleh dipandang remeh karena pendek. Dia bagai pertengahan di antara dua dahan. Dialah yang paling tampan dan paling mulia di antara ketiga temannya. Dia memiliki teman-teman yang mengelilinginya. Apabila dia berbicara, maka teman-temannya akan mendengarkan dengan baik-baik. Dan apabila dia memerintahkan sesuatu, maka teman-temannya akan bersegera melayani dan menaati perintahnya. Dia tidak pernah bermuka masam dan tidak bertele-tele ucapannya. Begitulah penjelasan dari Ummu Ma'bad. Kemudian suaminya Abu Ma'bad pun berkata, "Demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang disebut-sebut di Mekah. Sungguh, aku bertekad akan menemaninya dan sungguh aku akan melaksanakannya jika aku mendapatkan jalan untuk itu." Demikianlah kunjungan yang penuh keberkahan dari Rasulullah. Bahkan dengan mukjizat kenabian Rasulullah ini menjadi sebab meresapnya iman ke dalam hati Ummu Ma'bad dan suaminya. Ummu Ma'bad merupakan seorang wanita yang mahir menggambarkan ciri-ciri Rasulullah dengan gambaran yang tidak mampu dimiliki oleh siapapun. Bahkan pernah dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan ciri-ciri Rasulullah selain Ummu Ma'bad?" Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Karena kaum wanita menggambarkan dengan hawa nafsunya, sehingga mereka akan mendapatinya di dalam sifat mereka." Baiklah, saudara dan saudariku sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.